Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang huruf hamzah dan ha, yaitu tentang makhraj dan sifat-sifatnya. Untuk huruf hamzah, kita naikkan sedikit. Nah, ini ya. Huruf hamzah makhrajnya sama dengan huruf ha. Karena itu saya bahas langsung dua huruf. Yaitu makhrajnya ada di ini, ada titik putih ini ya. Titik putih ini di sini letaknya adalah di pangkal lidah. Pangkal tenggorokan. Yaitu sekitar jakun atau mungkin kalau laki-laki nampak sekali ya jakun ya, kalau perempuan enggak terlalu ya. Nah, jakun itu di sini. Kemudian huruf hamzah dan ha berbunyi karena adanya getaran yang terjadi pada pita suara. Pita suara ini bisa dirasakan di sekitar jakun ya, kalau kita sedang bersuara itu ada getaran, itu jakunnya bisa sambil dipegang, nah sekitar situ. Kemudian hati-hati ketika mengucapkan huruf ha dan hamzah, yaitu terlalu turun biasanya. Jadi turun dari makhrajnya ya. Harusnya di sini pangkal tenggorokan, tapi dia jadinya turun ke dada. Jadi suaranya gini. Yang hamzah jadi seperti itu. Itu makhrajnya nanti berubah ya, terlalu turun ya, hampir ke dada. Kemudian khususnya huruf ha ini yang paling sering terjadi ya, ketika misalnya kita mengucapkan ihdi, itu terlalu ihdi, termasuk hamzahnya juga terikut seperti itu ya, ihdi. Itu kurang tepat ya. Kemudian cara mengucapkan huruf hamzah yaitu dengan menggetarkan pita suara sama dengan huruf ha ya. Nah, perbedaannya yaitu ketika huruf hamzah disukun, pita suara menutup. Jadi langsung dia suaranya macet, langsung tidak keluar suara. Contohnya a langsung ya, nggak keluar suara. Berbeda dengan huruf ha, ketika disukun dia tidak sampai menutup, tetapi hanya menyempit. Jadi suaranya nggak langsung terputus gitu, enggak. Tapi masih ada yang mengalir. Huruf ha dibunyikan dengan menggetarkan pita suara sama dengan hamzah, perbedaannya di tadi ya. Kemudian perbedaannya lagi selain keadaan pita suara tadi, kalau hamzah menutup ketika disukun, kalau ha itu masih membuka tapi sempit. Nah, kalau huruf ha ini perbedaannya lagi, huruf hamzah itu tidak mengalir nafas. Jadi ketika mengucapkan jangan sambil mengalirkan nafas. Tidak, tapi seperti itu. Kemudian untuk huruf ha justru sebaliknya. Dia harus sambil mengalirkan nafas dengan tidak ada halangan ya. Ha seperti itu. Kemudian kalau makhraj kita bisa langsung dari gambarnya sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Sifat. Maaf, bentar. Sifat. Di sini mohon maaf agak menutupi gambar ya, karena gambarnya sama, jadi sedikit tertutup nggak masalah ya.
di sini sudah saya ini kelompokkan sifat-sifatnya. Bisa dilihat ada 5 sifat, masing-masing memiliki 5 sifat. Ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama istifal, infitah, ismat. Kemudian yang berbeda hamz jahar, rukhwah, syiddah. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk huruf H, ya ini huruf H ya makhrajnya, sambil melihat makhraj sambil mendengarkan penjelasan saya. Sifat hamz itu artinya mengalir nafas. Jadi ini sifat yang paling atas ini dari segi nafas. Yang ini dari segi suara. Yang ini dari segi keadaan pangkal lidah. Yang ini dari segi membuka atau menutup lidah. Maksudnya bagian sini. Kita tuh bagian sini. Kalau istifal bagian pangkal lidah. Kemudian ismat dan ismat ya. Ismat itu terkait dengan cepat atau tidaknya, cepat atau lambat atau agak berat gitu, ringan atau beratnya huruf dikeluarkan, atau cepat lambatnya, atau susah sulitnya, mudah sulitnya. Jadi kalau ismat itu tidak mempengaruhi, tidak terlalu berpengaruh kepada suara ya. Jadi kalau yang berpengaruh itu yang ini aja. Kecuali ismat tidak begitu mempengaruhi sehingga jarang sekali dibahas. Kemudian kita ke hamz dulu. Hamz adalah mengalir nafas. Contohnya huruf H. Ketika mengucapkannya sambil mengalirkan nafas, H. Kalau tidak mengalir nafas tidak keluar, jadinya A ya. Karena makhrajnya sama. Yang membedakan adalah ini sifatnya. Kemudian untuk huruf hamzah sifatnya jahar, lawan dari hamz. Kalau hamz mengalir nafas, jahar tertahan nafas. Jadi ini paling mudah itu ketika huruf itu disukun ya. Jadi paling mudah kita memahami ciri-ciri huruf, sifat-sifatnya, makhrajnya itu adalah ketika disukun. Contohnya H itu ketika disukun itu nafas masih mengalir, suara masih terdengar. Kalau suara masih mengalir maksudnya. Kemudian hamzah sifatnya jahar, tertahan nafas ya ketika disukun a. Walaupun ketika fathah juga ya tidak ada hembusan nafas yang terasa ya. Berbeda dengan H, kalau kita cara untuk mengetahui apakah dia berhembus atau enggak nafasnya, itu letakkan tangan atau sesuatu yang sensitif, api misalnya, api lilin tuh ya yang kecil ya, jangan api yang besar ya. Ya, api diletakkan depan mulut sambil mengucapkan huruf itu. Ketika udara itu berhembus kencang, itu pasti apinya bergerak. Jangankan kencang, sedikit saja bergerak ya. Tapi walaupun begitu, hamzah tetap keluar nafas, tetapi tertahan, tidak tidak lancar gitu. Ada yang menahan atau ada yang menghambat. Contohnya nah pasti ada nafas yang keluar tapi tidak serta-merta berhembus gitu ya, hanya nggak sampai sepoi-sepoi gitu kalau anginnya, atau bahkan kencang seperti huruf fo itu kencang ya anginnya, sin, shin itu kencang. Kalau a itu seperti kalau pagi-pagi belum ada angin itu, nah ada udara yang keluar tapi tidak berupa angin. Itu maksudnya. Jadi tidak serta-merta juga langsung nggak keluar nafas ya, enggak. Kalau nggak keluar nafas ya nggak bisa. Kemudian jahar sudah ya. Contohnya seperti itu, bukan bukan. Kemudian rukhwah ini ada yang menyebutnya rikhwah, rukhwah, rukhwah ya. Maknanya sama, yaitu mengalir suara. Jadi contohnya huruf H itu mengalir ya suaranya, jelas ya. Kemudian untuk syiddah itu lawannya rokhwah, tertahan suara. Jadi tadi untuk memahami ciri-cirinya itu yaitu dengan disukun. Contohnya hamzah disukun a,
langsung suaranya berhenti, tidak ada yang mengalir suaranya, karena tadi pita suara tertutup. Kalau pita suara tertutup, maka pitanya tidak bergetar lagi. Ya nggak bisa ya. Kalau nggak bergetar, berarti nggak keluar suara. Nah, jadi itu intinya dia tidak dia intinya tertahan suaranya ya. Kemudian istifal, sama-sama istifal. Nah, ini terkait dengan pangkal lidah. Istifal itu maknanya pangkal lidah ini tidak naik, atau dia tetap di bawah, atau tetap pada aslinya, tempat aslinya. Atau ada yang mengartikannya merendah. Jadi kalau lawannya merendah berarti meninggi ya. Nanti ada lawannya infitah, itu ada pangkal lidahnya diangkat. Nah, di sini infitah pangkal lidahnya di bawah dalam keadaan di tempat aslinya. Sama ya. Kemudian ini juga sama, infitah sama-sama terbuka. Apanya yang terbuka? Yaitu sini, saluran ini. Tidak ada yang menutup. Karena ada lawannya infitah yaitu itbaq, itu nanti lidahnya naik, hampir menutup ya, hanya ada celah sedikit. Nah, itu berlawanan ya. Kalau infitah membuka, kalau nanti ada lawannya lagi itu menutup ke atas. Kemudian ismat terkait dengan mudah sulitnya keluarnya huruf dikeluarkan. Contohnya huruf H dan Hamzah ini karena berada di belakang, dia tidak cepat langsung keluar. Berbeda dengan huruf mim, ba, itu makhrajnya ada di bibir ya. Jadi dia cepat, mi, ma, mimu. Kalau a, i, u, dia karena jarak makhraj dengan pintu keluar mulut, pintu keluar suara. Jarak antara makhraj dengan pintu keluar suara. Pintunya kan sini ya. Jadi karena jarak inilah sehingga huruf itu cukup dibandingkan dengan huruf yang depan-depan ini, dia agak berat gitu mengucapkannya. Apalagi kalau nanti ada huruf ain, ha, itu terlebih karena ada sifat-sifat yang agak sulit untuk diucapkan bagi sebagian orang, maka itu terasa lebih berat lagi. Huruf qaf, ghain, kha, kemudian ada lagi bod. Jadi yang mudah itu yang dekat dengan mulut, yang dekat dengan bibir ya, pintu keluarnya huruf ya. Jadi nanti ada sifat lawannya ismat. Kalau ismat kan sulit atau berat, nanti ada lawannya itu izlaq, artinya mudah atau cepat, sekitar sini hurufnya. Kalau sudah dari sini ke belakang, ini yang termasuk ismat ya. Mungkin segitu dulu, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.